Halo teman-teman semuanya, saya Penjaya. Kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang berzodiak Pisces ya. Oke teman-teman, di sini jangan lupa like, di-share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru seperti biasanya buat Anda semuanya. Anda yang pecinta penggemar channel YouTube Evan Jaya kini hadir untuk Anda. Jangan lupa Anda lebih rileks, santai, relaksasi dalam menanggapi hasil ramalan dari awal sampai selesai ya. Oke teman-teman, untuk kamu orang yang berzodiak Pisces, kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Kita akan menarik satu kartu. Di sini ada satu kartu mengenai tentang journey ya, yang bagaimana di sini mengenai tentang sebuah bentuk perjalanan. Mungkin ini mengenai tentang sebuah pekerjaan, pelarian ataupun perjalanan pulang pergi ya, sehingga memberikan sebuah bentuk liburan ataupun kepergian dalam memberikan sebuah kegiatan aktivitas yang akan kamu lakukan di bulan Juni ya. Sehingga di sini mungkin saja bisa menyangkut sebuah pekerjaan ataupun situasi keluarga ataupun yang menyangkut dengan sebuah hubungan kerabat ataupun keluarga yang akan dilangsungkan ataupun bertemu dengan keluarga satu sama lain yang mungkin dalam waktu yang sangat lama yang tidak memberikan sebuah kedekatan ataupun keakraban ya, hubungan satu sama lain. Nah, jadi di sini kartu ini juga bisa mengawali tentang perjalanan kehidupan kamu yang bagaimana akan kamu sikapi. Mungkin saja ada sebuah perubahan dalam kehidupan kamu dalam memberikan sebuah sisi yang baik ataupun sebaliknya ya. Di sini kita akan mulai melihat kamu sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Ini sepertinya banyak mengalami sebuah bentuk perjalanan kehidupan kamu ya. Sekarang kita akan melihat mengenai tentang siklus kehidupan kamu yang di sini yang saya lihat kamu harus bisa memberikan sebuah perjalanan hidup kamu dengan menunjukkan kerendahan hati kamu. Barulah kamu bisa memulai kembali apa yang akan kamu tujuankan dan apa yang akan kamu rencanakan. Sehingga dalam diri kamu di sini sebuah akhir adalah sebuah bentuk transformasi kehidupan kamu. Yang bagaimana di sini adalah merupakan sebuah bagian yang alami, yang cukup natural dalam kehidupan kamu. Sehingga setiap permasalahan, setiap tindakan yang akan kamu lakukan, pasti selalu ada sebuah konsekuensi yang kamu hadapkan gitu ya. Jadi apa yang akan kamu jalankan, tidak peduli seberapa kecil, pasti akan selalu memberikan sebuah dampak energi baik dari positif ataupun negatif. Jadi tergantung dalam kamu bagaimana kamu menyikapi dan tergantung dari kamu bagaimana akan kamu berikan sehingga apa yang akan kamu capai bisa memberikan sebuah sisi energi yang cukup membaik dalam diri kamu. Terus juga di sini dalam pembentukan diri jiwa kamu tuh di sini ya, kalau bisa kamu harus ada sebuah rasa perhatian yang cukup besar, peduli terhadap apa yang akan kamu sikapi dalam rencana tujuan yang akan kamu jalankan. Itu juga, terus kamu harus tidak bisa meninggalkan yang namanya spiritual, jiwa kamu dengan Tuhanmu. Jadi kamu harus bisa dijalankan, harus bisa sesuai dengan petunjuk dari Tuhan yang akan diberikan kepada kamu. Apa yang akan kamu rencanakan, apa yang akan kamu tujuankan akan bisa memberikan sebuah dampak yang cukup positif. Ya, tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu sikapi. Sehingga dalam diri kamu tuh itulah yang paling penting adalah sebuah kerendahan hati dalam memulai sesuatu dan banyak belajar dalam sebuah akhir kehidupan kamu, bukanlah sebuah akhir dalam kehidupan kamu tapi adalah sebuah akhir dalam sebuah pembentukan dalam transformasi kehidupan kamu mencapai sebuah kehidupan awal yang baru ya. Terus juga apa yang akan kamu lakukan pasti selalu ada konsekuensi, tapi lakukanlah dengan semaksimal mungkin. Apa yang akan kamu sikapi bisa memberikan sebuah sisi yang positif. Jadi udah cukup dimengerti ya untuk kamu orang zodiak Pisces, apa yang akan kamu harapkan, apa yang akan kamu jalankan itu benar-benar bisa disikapi dengan sisi yang cukup baik ya. Nah, bagaimana dengan segala sikap, rencana dan tujuan kamu? Di sini ada kartu The Secret Orchard ya. Yang bagaimana di sini kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk pola pemikiran kamu yang cukup bisa menarik sebuah keberkahan ya. Nah, jadi keberkahan kamu sebenarnya di sini adalah cara berpikiran kamu, mindset, cara menarik sebuah sikap yang baik. Sisi yang baik yang bagaimana akan kamu sikapi di sini dia memegang ada sebuah bentuk apel. Di sini ibaratnya kamu bisa menyihir ataupun bisa menarik sebuah sisi yang positif, sisi yang baik yang akan kamu dapatkan. Apa yang akan kamu mau di sini bisa berpikiran lebih positif,
memiliki sebuah sifat dalam mensejahterakan diri kamu. Apa yang akan kamu jalankan bisa memberikan sebuah sisi yang cukup energik, tetapi tergantung dalam bagaimana kamu sikapi. Sehingga dalam diri kamu di sini seharusnya ada pembentukan bagaimana akan kamu arahkan dalam sebuah spiritual, dalam memberikan sebuah aliran dalam kreativitas kehidupan kamu seperti apa yang akan kamu jalankan, sehingga benar-benar bisa memberikan sebuah sisi energi yang positif. Jalankanlah jiwa kamu dengan Tuhan kamu, mintalah petunjuk, maka segala sesuatunya akan tercapai sebuah keberkahan yang akan diberikan kepada kamu dalam waktu dekat ya, di bulan Juni. Jadi dalam diri kamu itulah sebenarnya kalau saya simpulkan, itu semua tergantung dalam diri kamu, bagaimana kamu sikapi. Kerendahan hatilah yang bisa membuat kamu tuh berani memulai dari kata awal sampai menuju ke kata akhir. Apa yang akan kamu rencanakan tujuannya tuh sebenarnya kamu bisa menarik sebuah keberkahan, tapi ya bagaimana kamu sikapi itu semua tergantung dalam diri kamu, bukan orang lain. Nah, bagaimana bentuk aura hoki rezeki dan dewa penolong kamu di sini? Menyelaraskanlah diri kamu, jiwa kamu, hati pikiran jiwa kamu dan segala tindakan, pengambilan keputusan kamu antara jiwa kamu dengan Tuhanmu, antara kamu sendiri dengan lingkungan sekitar kamu. Bagaimana akan kamu sikapi, sisi positif baiknya akan kamu dapatkan. Ini semua berdasarkan dalam simbol kemurahan hati, kerendahan hati, dan apa yang akan kamu jalankan. Itu semua berpusat pada jiwa hati kamu sendiri. Bagaimana akan kamu sikapi, bagaimana akan kamu jalankan, itu semua tergantung dalam apa yang akan kamu sikapi. Sehingga dalam diri kamu itu tidak terlepas dengan yang namanya Tuhan, jiwamu, dan pembentukan spiritual. Karena di bulan Juni ini kamu harus bisa lebih terpaut dengan yang namanya spiritual, pendekatan diri jiwa kamu sepenuhnya dan fleksibel ya. Apa yang akan kamu jalankan benar-benar bisa dihadapkan dalam sebuah sisi positif, lebih energi ke depannya bagaimana akan kamu jalankan. Terus satu-satunya kamu perlu adanya namanya enlightenment, yang namanya sebuah bentuk pencerahan aura, bentuk cakra aura jiwa kamu, sehingga kamu bisa benar-benar memberikan sebuah bentuk grounding, membentuk sebuah keselarasan, keseimbangan hidup kamu, dan apa yang akan kamu jalankan bisa memberikan sebuah bentuk pemenuhan dalam sumber daya diri kamu sendiri ya. Cakra aura jiwa kamu, bentuk pencerahan aura kamu, itulah yang paling penting dalam menyikapi apa yang akan kamu jalankan, sehingga benar-benar bisa dituntun dalam sebuah sisi yang positif, cukup energi dalam sebuah perubahan yang akan kamu dapatkan nantinya. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya, seharusnya kamu bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik, tapi ya ini sebenarnya ini yang sesungguhnya yang harus kamu dapatkan, yang harus kamu jalankan. Tapi kalau misalnya pendirian kamu kurang kokoh, kamu tidak memiliki sebuah ketetapan hati yang pikiran dan hati kamu yang jernih, maka segala sesuatunya akan berdampak yang lebih buruk. Nah, jadi satu-satunya kamu diajak untuk enlightenment, membentukkan pencerahan aura. Nah, jadi kalau misalnya kamu tidak mau pencerahan aura, saya bisa membantu kamu dalam bentuk ramalan kartu tarot, the healing mantra ya. Nah, jadi apapun teman-teman, mungkin kamu ada sesuatu kesulitan dalam bentuk zona finansial, mungkin saya bisa membantu kamu 20-30% dari kecocokan ramalan kartu tarotnya. Yang namanya di sini adalah sebuah creating cooperation. Terus yang kedua adalah exploring unity consciousness ya. Nah, jadi apa yang kamu sikapi di sini? Ciptakanlah sebuah kerjasama hati pikiran jiwa kamu dengan Tuhanmu, cara berpikiran kamu, mindset kan untuk sebuah hasil permainan, bagaimana akan kamu capai, akan kamu sikapi ke depannya. Dan apa yang akan kamu capai bisa memberikan sebuah peran untuk memainkan segala rencana tujuan yang akan kamu sikapi. Terus yang kedua, ada sebuah bentuk exploring ya, exploring unity consciousness ya, yang bagaimana di sini memberikan sebuah bentuk kesadaran secara menyeluruh, bentuk sebuah pembentukan jati diri kamu secara seutuhnya. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Bisa memberikan sebuah cahaya yang memberikan sebuah bentuk apa yang akan kamu sikapi ke depannya. Apa yang akan kamu jalankan bisa memberikan sebuah kekuatan dalam sebuah kehadiran apa yang akan kamu lakukan. Kekuatan dalam
sebuah hadirnya sisi yang baik dan sisi positif. Terus yang kedua, bisa memperkuat energi kamu. Bagaimana kamu cara memperdalam spiritual kamu, mungkin dalam cara meditasi, sholat, berdoa, dan sembahyang. Nah, itulah yang terpenting dalam diri kamu, bagaimana akan kamu sikapi, sehingga di bulan Juni ini untuk kamu orang yang berzodiak Pisces, benar-benar harus bisa disikapi dengan baik, ya. Nah, jadi dalam diri kamu itulah yang bisa saya kasih tahu dalam bentuk pencerahan aura dalam ramalan kartu tarot. Apa yang akan kamu capai nantinya, di sini saya hanya bisa membantu kamu 20-30%. Tapi kalau misalnya kamu ingin mendapatkan sebuah hasil yang lebih maksimal, lakukanlah pencerahan aura, carilah saya supaya saya bisa membantu kamu lebih secara jelas tuntunan kamu dengan arah tujuan yang cukup membaik ke depannya, ya. Oke teman-teman, kita akan beralih ke bagian asmara percintaan kamu, ya. Untuk kamu berzodiak Pisces, di sini yang saya lihat di sini mengenai hubungan asmara kamu, di sini memberikan sebuah bentuk hubungan yang cukup baik, ya. Kamu bisa lebih berpikir positif karena kamu bisa merasakan kebaikan dan sebuah komitmen dalam pembentukan sebuah hubungan, ya. Terus yang kedua, di sini ada sebuah bentuk sisi yang cukup baik dalam menerima dan menghargai apa yang didapatkan dan apa yang akan dirasakan dalam sebuah sisi yang cukup positif, ya. Dalam diri kamu, bagaimana akan kamu sikapi dalam perjalanan hidup kamu. Terus yang ketiga, nyalakanlah cinta kamu dalam sebuah pola hubungan yang baik dan berikanlah sebuah sisi energi yang cukup memberikan sebuah sisi energi yang positif. Kejernihan dalam diri kamu di sini berikanlah dalam sebuah tindakan yang cukup baik, cukup bagus dalam sebuah sisi yang memberikan sebuah keharmonisan, memberikan dalam sebuah sisi yang memberikan sebuah sisi positif, sehingga bentuk perhatian kamu dalam kasih sayang, bentuk dalam sebuah sisi yang cukup besar, dalam mungkin dalam sebuah bentuk kesederhanaan, sehingga kebaikan kamu dalam sebuah perhatian, kasih sayang yang akan diberikan bisa memberikan sebuah sisi kebahagiaan dalam hubungan, meskipun bisa memberikan sebuah sisi yang cukup menggembirakan. Sisi keromantisan kamu di sini yang saya lihat adalah leave it the one you love with personal attention and affection, ya. Jadi apapun yang kamu sikapi di sini akan memberikan sebuah sisi dampak energi yang cukup positif jika kamu bisa melakukan sebuah bentuk pola hubungan yang cukup membaik. Apa yang akan kamu lakukan di sini nantinya akan benar-benar bisa memberikan sebuah sisi yang cukup menggembirakan, dan apa yang akan kamu lakukan bisa memberikan sebuah penghargaan ataupun sikap dalam menghargai satu sama lain. Jadi bentuk pola hubungan yang baik di sini adalah sebuah sisi yang positif, tapi nyalakanlah segala bentuk apapun yang akan kamu lakukan, yang akan kamu sikapi, sehingga apa yang kamu kerjakan bisa memberikan sebuah sisi yang cukup berpotensi dalam sebuah sisi positif dalam menghargai setiap keputusan ataupun dalam segala perbedaan pendapat, ya. Jadi teman-teman, dalam segala berkomitmen, dalam segala bentuk hubungan kalian, itu semua akan dibawa sampai kemana, itu semua tergantung dalam diri kamu, bagaimana kamu sikapi. Jadi apa yang akan kamu jalankan benar-benar bisa berikan segala sisi yang positif, kejernihan dalam berusaha, berkomitmen, dan memberikan sebuah bentuk jodoh hubungan yang positif dan punya janji ke masa depan, ya. Oke teman-teman, di sini kita akan memberikan menarik satu kartu kata bijak kehidupan kamu, seperti apa yang akan kamu jalankannya untuk kamu orang yang berzodiak Pisces di bulan Juni selama 1 bulan ke depan, ya. Kita akan menarik satu kartu di sini mengenai tentang pertama, yaitu lakukan semua yang terbaik dari sekarang. Nah, ini adalah untuk kamu zodiak Pisces. Kata bijak kehidupan adalah lakukan semua yang terbaik dari sekarang. Jadi apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu lakukan bisa memberikan sebuah dampak energi positif, ya. Nah, apa yang akan kamu berikan semua diberikan dengan lebih mudah, asalkan kita bisa lebih banyak memikirkan sebuah kejernihan, pengambilan keputusan, rencana tujuan yang jelas, dan sikapnya dengan bijaksana, ya. Apalagi dalam sebuah bentuk komitmen dalam membentuk sebuah pola hubungan yang baik, ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut untuk pencerahan aura, magic money, dan jimat keberuntungan. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.